Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 2008260250. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon dan fungsinya. Pertama, hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon TRH, CRH, GHIH, GnRH, PIF dengan GHRH. Pertama, TRH. Nah, TRH ini akan menstimulasi sekresi TSH dengan prolaktin. Terus itu CRH. CRH ini akan menimbulkan pelepasan ACTH. Baru ada GHIH. Nah, ini akan menghambat pelepasan hormon pertumbuhan. GnRH. Nah, ini akan menimbulkan pelepasan LH dengan VSH, serta PIF ini akan menghambat pelepasan dari prolaktin. Baru ada GHRH. Nah, ini akan menimbulkan pelepasan dari hormon pertumbuhan. Baru ada namanya hipofisis anterior. Nah, ini hipofisis anterior ini akan mengeluarkan hormon pertumbuhan, TSH, ACTH, prolaktin, VSH dengan LH. Pertama, hormon pertumbuhan. Nah, ini berfungsi untuk menstimulasi sintesis protein dan pertumbuhan sebagian besar sel dan jaringan. Yang kedua yaitu TSH, yaitu menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid, yaitu T4 dengan T3. Baru ACTH, yaitu menstimulasi sintesis dan sekresi hormon adrenokortikal seperti kortisol, androgen dengan aldosteron. Terus ada prolaktin, yaitu meningkatkan pembentukan payudara wanita dan sekresi susu. Baru VSH akan menimbulkan pertumbuhan folikel di ovarium dan pematangan sperma di sel Sertolin testis. Baru LH akan menstimulasi sintesis testosteron di sel leading testis dan merangsang ovarium, membentukkan korpus luteum dan sintesis estrogen dan progesteron di ovarium. Baru ada namanya hipofisis posterior. Nah, ini akan mengeluarkan hormon ADH. Nah, dengan oksitosin. Nah, ADH ini akan berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal dan menimbulkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah. Baru oksitosin ini merangsang ejeksi air susu dari payudara dan kontraksi rahim. Baru ada kelenjar tiroid. Nah, ini akan mengeluarkan T4, T3 dengan kortisol. Nah, T3 dan T4 ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia di sebagian besar sel sehingga akan meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh. Terus kalau kalsitonin ini berfungsi untuk menambah deposit kalsium di tulang dan mengurangi konsentrasi ion kalsium di cairan ekstrasel. Baru ada namanya korteks adrenal. Nah, ini mengeluarkan hormon kortisol, aldosteron. Nah, ini kortisol ini memiliki fungsi metabolik untuk mengatur metabolisme protein, karbohidrat, lemak, dan juga sebagai antiinflamasi. Baru aldosteron, ini meningkatkan reabsorpsi natrium ginjal, sekresi kalsium dengan sekresi ion hidrogen. Baru ada namanya medula adrenal. Medula adrenal ini mengeluarkan hormon norepinefrin dengan epinefrin. Fungsinya sebagai perangsangan simpatik. Baru pankreas. Nah, ini mengeluarkan hormon insulin dengan glukagon. Insulin ini yaitu meningkatkan ambilan glukagon di sel dan dengan cara ini juga mengatur metabolisme karbohidrat. Sedangkan glukagon ini meningkatkan sintesis dan pelepasan dari glukosa dari hati ke dalam cairan tubuh. Baru ada namanya kelenjar paratiroid, yaitu mengeluarkan hormon PTH, yaitu mengatur konsentrasi ion kalsium serum dan dengan cairan, meningkatkan cara absorpsi kalsium oleh usus dan ginjal serta pelepasan kalsium dari tulang.
Baru ada testis, ini mengeluarkan hormon testosteron yang berfungsi untuk memacu perkembangan sintesis reproduksi pria dan ciri seksual sekunder. Baru ada ovarium. Nah, ini akan mengeluarkan estrogen dengan progesteron. Nah, estrogen ini itu memacu pertumbuhan perkembangan dari sistem reproduksi wanita, payudara, dan seperti ciri seksual sekundernya. Baru ada namanya progesteron, yaitu menstimulasi sekresi getah usus oleh kelenjar endometrium, uterus, dan perkembangan alat pansekresian di payudara. Baik, ini referensi yang saya cari untuk mencari fungsi hormon dan fungsinya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.